Pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno tengah berupaya untuk berkoordinasi dengan semua pihak agar konser Coldplay bisa terselenggara di tengah gelombang penolakan dari sejumlah pihak. Ia pun menjamin bahwa Jakarta terbuka bagi perhelatan konser-konser bertaraf internasional, salah satunya seperti konser Coldplay pada November mendatang. Kita akan langsung membahasnya bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Selamat malam, Pak Sandi. Selamat malam Mbak Fitri, terima kasih Metro TV sudah mengundang kami malam ini. Oke, Pak Sandi, terkait mengenai konser Coldplay muncul kemudian sejumlah isu atau permasalahan hukum terutama terkait penipuan tiket konser Coldplay. Bagaimana kemudian sikap dari pemerintah? Ya, tentunya kita harus menindak tegas segala tindak pidana yang melanggar hukum termasuk penipuan dan pencalonan tiket dan kami sangat menyayangkan ulah oknum yang memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan yang sangat merugikan masyarakat. Ini merusak citra Indonesia sebagai destinasi konser kelas dunia dan tentunya kami mengapresiasi Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri yang langsung bergerak cepat menindak para pelaku dan kita terus mengingatkan masyarakat harus berhati-hati, sangat berhati-hati bahwa tiket konser bukan hanya Coldplay tapi tiket konser band atau musisi manapun yang tingkat permintaannya tinggi ini rentan walaupun sudah terdigitalisasi. Gunakan kanal distribusi yang jelas dan dari sumber yang terpercaya. Oke, Pak Sandi, tapi apakah sudah ada komunikasi juga dengan pihak promotor terkait hal ini? Ya, pagi ini dan beberapa hari terakhir kami terus berkoordinasi dengan pihak promotor dan rencananya hari ini pihak promotor akan memberikan keterangan. Dan tentunya karena proses penjualan tiket ini sudah terdigitalisasi, maka celah ini dimanfaatkan oleh tentunya para oknum dengan menggunakan konsep-konsep menawarkan jasa titip, menawarkan juga untuk menggunakan jalur khusus. Tapi dapat kita pastikan bahwa tidak ada jalur khusus, tidak dapat kita menitipkan karena semua tiket itu dilakukan penjualannya melalui kanal distribusi resmi coldplayinjakarta.com dan tentunya kita sudah memantau mulai dari perizinan konser dan segala yang terkait dengan penjualan ini agar praktek-praktek pencalonan dan penipuan ini bisa kita mitigasi dan ini butuh sekali dukungan dari masyarakat untuk tidak gampang percaya dan terkecoh terhadap tawaran-tawaran yang diberikan oleh para pihak karena tiket ini hanya dijual oleh kanal resmi dan distribusi ini dilakukan oleh pihak dan sumber promotor maupun juga yang dikelola oleh manajemen Coldplay. Baik, Pak Sandi, selain isu penipuan tiket, bagaimana kemudian pemerintah menyikapi adanya aksi penolakan ataupun kritikan terkait konser Coldplay ini, terutama misalnya yang datangnya dari MUI? Ya, tentunya kami membuka ruang komunikasi dan mendengarkan seluruh aspirasi, masukan, kritik, juga beberapa tambahan gagasan, ide, terutama yang berkaitan dengan bagaimana kita bisa mengembalikan citra Indonesia sebagai destinasi wisata kelas dunia pasca pandemi. Event-event yang berkualitas ini harus kita hadirkan karena banyak wisatawan mancanegara yang kemarin juga ikut membeli tiket-tiket konser yang diadakan di Indonesia. Dan tentunya target kami 20-25% dari setiap konser besar yang diadakan di Indonesia ini akan menghadirkan wisatawan mancanegara. Seperti contohnya kami melihat bahwa persaingan Indonesia ini
juga dengan negara-negara tetangga, karena negara-negara tetangga menginginkan konser diadakan di negaranya untuk menarik devisa kita. Jadi ini adalah bagian daripada sebuah persaingan ekonomi dan kita harus memenangkan. Karena Indonesia ini adalah ekonomi terbesar di ASEAN, kita sebagai ketua dari ASEAN tahun ini, kita harus pastikan bahwa Indonesia sanggup menjadi tuan rumah dari perhelatan dunia, mulai dari G20, sebagai ASEAN, KTT ASEAN juga telah kita laksanakan, termasuk sampai kepada konser-konser musik berkelas internasional. Oke, mengenai konser dari Coldplay ini, apa kemudian dari pemerintah ataupun di Kemenparekraf juga sudah membuka diskusi ataupun berkomunikasi langsung dengan MUI, Pak Sandi? Tentunya perbedaan pendapat sangat lazim dan juga masukan dari para alim ulama, para kiai, tentunya sangat kita nantikan dan kita akan tampung dan kita akan koordinasikan karena kita harapkan bahwa sebagai negara demokrasi kita terbuka terhadap aspirasi dan juga sebagai negara hukum kita patuh dalam koridor hukum. Saya melihatnya sebagai tugas dan fungsi di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kami bertanggung jawab terhadap pemulihan wisatawan mancanegara kunjungannya untuk mendapatkan angka 8,5 juta dan dampak terhadap UMKM, dampak berganda terhadap penjualan merchandise, akomodasi, tingkat hunian hotel, serta juga para pelaku event yang terlibat. Sehingga target kita sebetulnya selain daripada menyelenggarakan konser, tapi juga mempromosikan pariwisata Indonesia dan Indonesia sebagai destinasi dari kegiatan event terbaik di Asia. Pak Sandi. Dan untuk menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru di tahun 2024. Oke, walaupun kemudian memang ada sejumlah permasalahan mengenai proses hukum seperti penipuan tiket dan juga adanya penolakan, tapi ada jaminan kan Pak, konser Coldplay ini memang tetap sesuai jadwal dan tetap akan dilaksanakan di bulan November nanti? Sampai hari ini update yang kami dapatkan ini on schedule dan kami persiapkan dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Kita ingin juga membuka ruang agar masukan-masukan dari seluruh pihak bisa ditampung, bisa disolusikan. Karena kita ingin bahwa konser ini berlangsung aman, nyaman, dan menyenangkan. Dan berdampak ekonomi terutama terhadap penciptaan lapangan kerja dan bergeraknya ekonomi masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah berbincang dan bergabung bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.